Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Di balik hangatnya perayaan Idul Adha, ada kisah yang tak pernah dibayangkan oleh seorang istri yang setia. Hari itu seharusnya menjadi hari penuh kebahagiaan, hari di mana keluarga berkumpul tawa terdengar di setiap sudut rumah, dan aroma hidangan khas lebaran memenuhi udara. Namun bagi Alia, hari itu berubah menjadi titik hancurnya seluruh hidupnya. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru ia menemukan pengkhianatan paling menyakitkan dari dua orang yang paling ia percaya. Suaminya Raka dan sepupunya sendiri, Nadia, diam-diam menyimpan hubungan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dan lebih menyakitkan lagi, semua itu terjadi di bawah satu atap yang sama, disaksikan oleh keluarga yang seharusnya melindungi, bukan malah menghancurkan. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, bukan hanya air mata yang jatuh, tetapi juga amarah, penghinaan, dan sebuah kejadian yang tidak akan pernah bisa terlupakan. Alia disiram kuah opor oleh ibu mertuanya sendiri, yaitu Bu Sari. Dari situlah semuanya berubah, bukan hanya sebuah rumah tangga yang runtuh, tetapi juga kehidupan yang dibakar oleh pengkhianatan. Dan inilah kisahnya, opor penghancur rumah tangga. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Kisah LA Official. Yuk kita mulai ceritanya. Aku disiram kuah opor oleh ibu mertuaku saat hari raya Idul Adha karena aku memergoki suamiku selingkuh dengan kakak sepupuku. Ku ceraikan suamiku dan ku bongkar aib mereka ke masyarakat agar mereka malu atas perbuatannya. Kehidupan awal yang tenang. Alia dan Raka memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan sederhana, jauh dari kemewahan, namun penuh harapan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang tidak terlalu besar, dengan perabot seadanya, tapi cukup untuk berteduh dan membangun mimpi bersama. Setiap pagi, Alia bangun lebih awal dari Raka. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar, dan teh manis yang selalu menjadi kebiasaan kecil mereka. Sementara itu, Raka bersiap untuk bekerja, dengan wajah yang masih terlihat lelah namun berusaha tersenyum setiap kali melihat Alia di dapur. Yang penting kita jalan bareng, ya? Kata Raka suatu pagi sambil merapikan bajunya. Alia hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Di matanya, Raka adalah sosok suami yang berusaha keras, meski penghasilan mereka belum stabil. Mereka sering menghitung uang bersama di akhir minggu, memutuskan apa yang harus diprioritaskan, listrik, makan, atau kebutuhan rumah lainnya. Meski hidup pas-pasan, Alia merasa ada kebahagiaan kecil yang cukup menghangatkan hatinya. Mereka sering duduk bersama di malam hari, hanya berbincang ringan tentang hari yang mereka jalani. Kadang tentang pekerjaan Raka, kadang tentang hal-hal sederhana seperti hujan atau tetangga sekitar. Di lingkungan tempat tinggal mereka, pasangan itu terlihat cukup harmonis. Raka dikenal sopan kepada tetangga, sementara Alia dikenal ramah dan suka membantu jika ada kegiatan sekitar. Tidak ada yang mencurigai apapun dari kehidupan mereka. Namun di balik kesederhanaan itu, Alia menyimpan harapan besar. Ia percaya bahwa seiring waktu, hidup mereka akan membaik. Ia percaya Raka akan berhasil, dan mereka akan keluar dari kehidupan serba terbatas itu bersama-sama. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan tenang, seolah dunia belum pernah memberikan tanda bahwa sesuatu yang besar dan akan mengubah segalanya sedang perlahan mendekat. Suami yang terlihat sempurna. Di luar rumah, Raka adalah sosok yang hampir tidak bisa dikritik. Setiap orang yang mengenalnya akan berkata hal yang sama. Pekerja keras, sopan, dan bertanggung jawab. Ia selalu datang tepat waktu, jarang terlihat mengeluh, dan pandai membawa diri di depan siapapun. Di tempat kerjanya, Raka sering dipuji atasan. Ia dikenal sebagai karyawan yang tidak banyak bicara, tapi hasil kerjanya selalu rapi dan bisa diandalkan. Rekan-rekannya pun tidak pernah melihat sisi buruk darinya. Bahkan ketika lembur,
Raka tetap terlihat tenang, seolah tidak pernah terbebani oleh apapun. Raka itu contoh suami ideal, begitu salah satu rekan kerjanya pernah berkata di sela obrolan santai. Namun, semua pujian itu hanya terlihat dari luar. Di balik sikap tenangnya, Raka mulai membangun kehidupan yang tidak sepenuhnya jujur. Ada hal-hal yang ia sembunyikan, hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada Alia. Ponselnya menjadi sesuatu yang selalu ia jaga, bahkan tidak pernah ia biarkan terbuka terlalu lama di depan orang lain. Saat pulang ke rumah, Raka tetap berusaha tampil seperti suami yang sama seperti biasanya. Ia tersenyum, bertanya kabar Alia, bahkan sesekali membantu pekerjaan kecil di rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Alia sendiri masih melihat Raka sebagai suami yang sempurna. Ia tidak punya alasan untuk curiga, karena semua yang tampak di permukaan terlihat baik-baik saja. Raka pandai menyembunyikan sesuatu di balik ketenangan wajahnya. Namun, ada satu hal kecil yang mulai berubah. Cara Raka tersenyum. Bukan berubah secara jelas, tapi ada jeda yang sedikit lebih lama sebelum ia benar-benar tersenyum di depan Alia. Seolah pikirannya sering berada di tempat lain, di dunia yang tidak bisa dijangkau oleh istrinya sendiri. Meski begitu, Alia belum menyadarinya. Baginya, Raka masih suami yang sama, pekerja keras yang pulang setiap hari, membawa lelah, namun tetap berusaha terlihat baik di depan rumah tangga mereka. Dan di titik itu, Alia belum tahu bahwa kesempurnaan yang ia lihat hanyalah lapisan tipis dari sesuatu yang mulai retak di dalamnya. Awal tinggal bersama mertua. Keputusan itu awalnya terasa seperti langkah yang masuk akal bagi Alia dan Raka. Biaya hidup yang semakin menekan membuat mereka harus memutar otak. Setelah beberapa diskusi singkat di malam hari, Raka akhirnya mengusulkan sesuatu yang terdengar sederhana. Untuk sementara, kita tinggal di rumah ibu saja. Lebih hemat, kata Raka dengan nada tenang. Alia sempat ragu. Hidup berdua saja sudah cukup menantang, apalagi jika harus tinggal bersama keluarga Raka. Namun ia mencoba berpikir positif. Ini hanya sementara. Untuk efisiensi. Untuk masa depan mereka juga. Akhirnya Alia menyetujui. Hari pertama Alia pindah ke rumah keluarga Raka terasa cukup canggung. Rumah itu lebih besar dari tempat tinggal mereka sebelumnya, namun atmosfernya terasa berbeda. Tidak sehangat yang ia bayangkan. Setiap langkah Alia seperti sedang diperhatikan, meski tidak ada yang benar-benar menatap secara langsung. Sari, ibu Raka, menyambutnya dengan senyum yang tipis, bukan hangat, tapi juga tidak bisa disebut dingin secara terang-terangan. Alia mencoba bersikap sopan, membantu di dapur, dan menyesuaikan diri secepat mungkin. Di sini sudah biasa begini, kata Sari singkat sambil menunjuk beberapa aturan rumah yang tidak pernah dijelaskan secara rinci sebelumnya. Alia mengangguk pelan, mencoba memahami ritme rumah baru itu. Raka sendiri tampak lebih santai di rumah ibunya. Ia seperti orang yang kembali ke zona nyaman. Cara bicaranya berubah sedikit, lebih bebas, lebih ringan, seolah beban yang biasa ia bawa saat bersama Alia di luar rumah menjadi lebih ringan di tempat itu. Namun bagi Alia, justru disinilah ia mulai belajar bahwa rumah bukan selalu tempat yang membuat seseorang merasa diterima. Hari-hari awal tinggal bersama mertua diisi dengan penyesuaian kecil, cara menggunakan dapur, jam makan, hingga kebiasaan berbicara. Alia berusaha tidak banyak bertanya, tidak ingin menimbulkan kesan merepotkan. Meski begitu, ada hal yang mulai ia rasakan. Dirinya seperti tamu yang terlalu lama tinggal. Bukan ditolak secara langsung, tapi juga tidak benar-benar disambut sepenuhnya. Dan di tengah semua itu, Alia masih percaya bahwa ini hanya fase sementara. Bahwa suatu hari nanti, ia dan Raka akan kembali hidup mandiri seperti sebelumnya. Ia belum tahu bahwa keputusan sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam rumah tangganya, sikap dingin sang mertua. Hari-hari berikutnya di rumah keluarga Raka mulai menunjukkan pola yang berbeda bagi Alia. Jika sebelumnya ia masih menganggap
Sari hanya orang yang kaku dan terbiasa hidup dengan aturan sendiri. Perlahan ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari itu. Sebuah jarak yang tidak pernah dijelaskan, tapi selalu terasa. Sari tidak pernah berkata kasar secara langsung. Tidak ada bentakan, tidak ada larangan keras yang terang-terangan. Namun sikapnya cukup untuk membuat Alia merasa tidak sepenuhnya diterima. Setiap kali Alia mencoba membantu di dapur, Sari sering mengambil alih tanpa banyak bicara. "Sudah, biar saya saja," ucap Sari singkat, tanpa menoleh lama. Alia biasanya hanya tersenyum kecil dan mundur pelan, mencoba tidak merasa tersinggung. Di meja makan, suasana juga tidak jauh berbeda. Sari lebih banyak berbicara kepada Raka, sementara Alia hanya menjadi pendengar. Jika Alia mencoba ikut berbicara, respons yang diterima seringkali hanya anggukan singkat atau jawaban seperlunya. Raka tampak tidak menyadari perubahan kecil itu, atau mungkin memilih untuk tidak memperhatikannya. Ia tetap bersikap seperti biasa. Tenang, santai, seolah tidak ada ketegangan di antara dua perempuan yang penting dalam hidupnya itu. Alia mulai bertanya-tanya dalam diam. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah keputusannya tinggal di rumah ini membuat Sari tidak nyaman? Namun setiap kali ia mencoba menilai dirinya sendiri, ia tidak menemukan jawaban yang jelas. Ia bersikap sopan, membantu pekerjaan rumah, dan berusaha menyesuaikan diri. Tidak ada yang menurutnya pantas menjadi alasan untuk perlakuan dingin itu. Tetap saja, rasa canggung itu semakin nyata. Suatu sore, saat Alia membersihkan ruang tamu, ia mendengar Sari berbicara pelan kepada Raka di dapur. Suaranya tidak jelas, tetapi nada bicaranya terdengar berbeda, lebih serius, lebih tertutup. Alia berhenti sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa ikut campur. Namun sejak saat itu, ia mulai menyadari bahwa dirinya tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan keluarga ini tentang dirinya. Sari tetap bersikap sopan di permukaan, tetapi dinginnya tidak pernah benar-benar hilang. Seolah ada batas tak terlihat yang tidak boleh dilewati Alia, meski ia sendiri tidak pernah diberitahu di mana batas itu berada. Dan di tengah sikap yang semakin sulit dipahami itu, Alia masih mencoba bertahan dengan satu keyakinan sederhana, bahwa waktu akan membuat segalanya membaik. Namun perlahan, ia mulai merasa bahwa rumah ini tidak lagi hanya soal tempat tinggal, melainkan tempat di mana ia harus terus menebak perasaan orang lain tanpa pernah benar-benar diberi kepastian. Kedatangan Nadia. Sejak Alia tinggal di rumah keluarga Raka, suasana rumah itu perlahan mulai dipenuhi oleh wajah-wajah yang sering datang dan pergi. Salah satunya adalah Nadia, sepupu Alia sendiri, yang awalnya datang dengan alasan silaturahmi biasa. Pada kunjungan pertamanya, Nadia terlihat ceria dan mudah beradaptasi. Ia datang dengan gaya santai, membawa oleh-oleh kecil, dan langsung menyapa semua orang tanpa canggung. Alia bahkan sempat merasa senang karena ada keluarga yang bisa membuat suasana rumah terasa sedikit lebih hangat. "Lama juga nggak ketemu kalian," ucap Nadia sambil tersenyum ke arah Alia dan Raka. Raka menyambutnya dengan sopan, seperti biasanya ia bersikap kepada tamu. Namun ada satu hal kecil yang tidak langsung disadari Alia. Cara Raka merespons Nadia sedikit lebih ringan, lebih terbuka dibandingkan saat berbicara dengan orang lain. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai lebih sering datang. Kadang hanya sebentar, kadang cukup lama hingga sore. Alasannya selalu berbeda. Membantu di rumah, mengantar sesuatu, atau sekadar berkunjung. Alia tidak merasa curiga pada awalnya. Nadia adalah keluarganya sendiri, seseorang yang ia percaya. Bahkan Alia sempat merasa terbantu karena kehadiran Nadia membuat suasana rumah sedikit lebih hidup, tidak terlalu kaku seperti biasanya. Namun perlahan, ada pola kecil yang mulai terlihat. Setiap kali Nadia datang, Raka tampak lebih banyak tersenyum. Obrolan di antara mereka sering terdengar lebih cair, lebih panjang, bahkan kadang disertai tawa kecil yang jarang Alia dengar di rumah itu. Alia mencoba mengabaikan hal tersebut.
Ia menganggap itu hal wajar. Nadia memang orang yang mudah bergaul. Sari, ibu mertua Alia, juga terlihat tidak terlalu mempermasalahkan kedatangan Nadia. Bahkan sesekali ia terlihat lebih nyaman ketika Nadia ada di rumah, seolah kehadirannya tidak menimbulkan beban seperti yang Alia rasakan sebelumnya. Namun bagi Alia, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya secara diam-diam. Mengapa setiap kali Nadia datang, ia justru merasa seperti orang yang sedikit tersisih di rumahnya sendiri? Ia tidak punya bukti apapun. Tidak ada kejadian jelas yang bisa ditunjuk sebagai kesalahan. Hanya perasaan kecil yang terus muncul setiap kali ia melihat kedekatan mereka berbicara. Raka dan Nadia, yang tampak semakin akrab tanpa alasan yang ia pahami sepenuhnya. Dan di titik itu, Alia masih memilih untuk percaya bahwa semuanya hanya kebetulan. Bahwa ia hanya terlalu lelah, terlalu sensitif, atau terlalu banyak berpikir. Namun benih ketidaknyamanan itu sudah mulai tumbuh, meski ia sendiri belum siap mengakuinya. Tanda-tanda aneh. Awalnya Alia mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Ia tidak ingin menaruh prasangka buruk, apalagi kepada suaminya dan sepupunya sendiri. Namun semakin hari, hal-hal kecil yang ia lihat mulai terasa tidak bisa lagi dianggap biasa. Kedatangan Nadia yang semakin sering kini seperti sudah menjadi bagian dari rutinitas rumah itu. Dan setiap kali Nadia ada, perhatian Raka tampak sedikit berubah. Bukan perubahan besar yang langsung mencolok, melainkan hal-hal kecil yang jika dikumpulkan terasa mengganggu. Raka menjadi lebih sering keluar ruangan ketika Nadia datang. Kadang hanya untuk berbicara sebentar di teras, kadang sekadar membantu hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dibantu. Alia memperhatikan itu dalam diam, tanpa langsung bertanya. Di sisi lain, Nadia juga terlihat semakin nyaman berada di rumah itu. Ia tidak lagi sekadar tamu, tetapi seperti seseorang yang sudah memahami ritme rumah. Cara ia berbicara dengan Raka pun mulai terasa lebih santai, lebih akrab, bahkan sesekali disertai candaan yang membuat mereka tertawa bersama. Alia pernah mencoba ikut dalam percakapan mereka, namun seringkali pembicaraan itu sudah bergeser ke topik lain sebelum ia sempat benar-benar masuk. Tadi kita ngomongin apa ya? Nadia terkadang berkata sambil tersenyum ringan, seperti tidak ada jarak sama sekali. Sari, ibu mertua Alia, tampak tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia tetap dengan sikap dinginnya yang biasa, seolah apa yang terjadi di sekitarnya bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Namun Alia mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Bukan hanya cemburu, tetapi kebingungan. Ia mulai mempertanyakan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Mengapa Raka lebih sering tertawa saat bersama Nadia? Mengapa Nadia selalu terlihat nyaman di dekat Raka? Dan mengapa ia sendiri justru merasa semakin jauh dari keduanya di rumah yang sama? Suatu sore, Alia melihat Raka dan Nadia berbicara cukup lama di dapur. Suara mereka pelan, tidak jelas terdengar, tetapi ekspresi keduanya tampak ringan, seolah sedang membicarakan hal yang menyenangkan. Ketika Alia mendekat, percakapan itu langsung berhenti sejenak. Alia, kata Raka sambil menoleh, seolah tidak terjadi apa-apa. Nadia hanya tersenyum singkat, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Alia tersenyum balik, meski di dalam hatinya muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu tidak berarti apa-apa. Namun malam itu, ketika ia berbaring di samping Raka, pikirannya tidak bisa berhenti memutar kembali kejadian-kejadian kecil sepanjang hari. Semua terlihat normal jika dipisahkan, tetapi jika disatukan, rasanya seperti ada sesuatu yang mulai berubah di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak lagi merasa sepenuhnya tenang di dalam rumahnya sendiri. Penyangkalan Raka, kegelisahan yang terus tumbuh di dalam diri Alia, akhirnya membuatnya tidak lagi bisa diam. Setelah beberapa hari memendam perasaan tidak nyaman, ia memilih untuk berbicara langsung kepada Raka. Ia tidak ingin salah paham berlarut-larut, ia ingin kejelasan. Malam itu, suasana rumah sedang cukup tenang.
Nadia sudah tidak terlihat sejak sore, dan Sari berada di kamar seperti biasa. Alia dan Raka duduk di ruang tamu dengan suasana yang agak canggung. Aku cuma mau tanya. Suara Alia pelan tapi tegas. Kamu sadar nggak kalau kamu akhir-akhir ini lebih sering sama Nadia? Raka menghela napas pendek, lalu menatap Alia seolah pertanyaan itu sesuatu yang berlebihan. Loh, maksud kamu apa? Jawabnya cepat. Alia mencoba menjelaskan apa yang ia rasakan, tentang perubahan sikap, kedekatan yang terasa berbeda, dan hal-hal kecil yang membuatnya tidak nyaman. Ia berbicara hati-hati, tidak menuduh, hanya bertanya. Namun semakin Alia menjelaskan, ekspresi Raka justru berubah menjadi lebih dingin. Kamu terlalu mikir yang enggak-enggak, kata Raka akhirnya. Suaranya mulai naik sedikit, tapi masih ditahan. Nadia itu cuma datang main. Itu sepupumu sendiri. Alia terdiam sejenak. Aku nggak bilang dia apa-apa. Aku cuma ngerasa ada yang berubah, balas Alia pelan. Raka menggeleng, lalu bersandar ke kursi seperti orang yang merasa lelah menghadapi hal yang menurutnya tidak penting. Justru kamu yang bikin suasana jadi aneh. Kamu terlalu curiga, Alia. Semua hal kamu hubungin ke hal negatif. Kalimat itu membuat Alia terdiam lebih lama. Ia tidak menyangka respons Raka akan seperti itu. Bukannya menjelaskan atau menenangkan, Raka justru membalikan keadaan seolah masalah ada pada dirinya. Alia mencoba menahan emosinya. Ia tidak ingin pertengkaran semakin besar. Aku cuma ingin kita jujur satu sama lain, katanya akhirnya. Raka menghela napas lagi, kali ini lebih dalam. Aku jujur. Tapi kamu yang gak percaya. Jawabnya singkat. Setelah itu, Raka berdiri dan pergi meninggalkan ruang tamu. Meninggalkan Alia yang duduk sendirian dengan pikirannya sendiri yang semakin berantakan. Di malam yang seharusnya tenang itu, Alia justru merasa semakin jauh dari suaminya sendiri. Bukan karena bukti yang ia temukan, tetapi karena setiap pertanyaan yang ia ajukan selalu kembali kepadanya sebagai kesalahan. Dan sejak malam itu, Alia mulai belajar satu hal yang menyakitkan. Bahwa dalam rumah tangganya, kebenaran tidak selalu diterima, bahkan ketika ia hanya mencoba untuk memahaminya. Mertua memihak. Setelah percakapan malam itu dengan Raka yang berakhir tanpa kejelasan, Alia mulai merasa bahwa kegelisahannya tidak lagi hanya berbenturan dengan suaminya, tetapi juga dengan seluruh suasana di rumah itu. Ia berharap setidaknya ada satu orang yang bisa memahami perasaannya. Namun harapan itu perlahan memudar. Keesokan harinya, Alia mencoba bersikap seperti biasa. Ia tetap melakukan pekerjaan rumah, menyiapkan kebutuhan dapur, dan menjaga sikapnya agar tidak terlihat membawa masalah. Tapi suasana hati di dalam dirinya jauh dari tenang. Di dapur, ia bertemu dengan Sari. Seperti biasa, Sari sibuk dengan aktivitasnya sendiri, tanpa banyak berbasa-basi. Alia sempat ragu, tetapi akhirnya ia memberanikan diri berbicara, meski dengan nada sangat hati-hati. Bu, Alia cuma mau cerita sedikit, ucapnya pelan. Sari hanya mengangguk singkat, tidak menghentikan pekerjaannya. Alia kemudian mencoba menjelaskan perasaannya, tentang kedekatan Raka dan Nadia yang membuatnya tidak nyaman, dan percakapan malam sebelumnya yang berakhir tidak menyenangkan. Namun semakin ia berbicara, ekspresi Sari justru terlihat semakin datar. Begini ya, kata Sari akhirnya sambil meletakkan sendok yang dipegangnya. Kamu itu terlalu banyak berpikir. Alia terdiam. Sari melanjutkan dengan nada yang tetap tenang, tetapi terasa tegas. Raka itu dari dulu nggak pernah macam-macam. Kamu jangan bikin masalah yang sebenarnya tidak ada. Alia mencoba menyela. Tapi Bu, Alia cuma merasa. Perasaan itu kadang menyesatkan, potong Sari cepat. Kalimat itu membuat Alia langsung terdiam. Ia merasa seperti tidak diberi ruang untuk menjelaskan lebih jauh. Sari kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya, seolah pembicaraan itu sudah selesai. Daripada curiga terus,
lebih baik kamu fokus jadi istri yang baik. Jangan terlalu memikirkan hal yang tidak jelas, tambah Sari dengan nada yang tetap datar. Alia hanya bisa berdiri di tempatnya, tidak tahu harus menjawab apa lagi. Ia tidak mendapatkan pengertian, tidak juga pertanyaan lanjutan. Yang ia dapatkan hanyalah penolakan halus yang dibungkus dengan nasihat. Sore itu, saat Raka pulang, Alia sempat memperhatikan interaksi kecil antara Raka dan Sari. Tidak ada percakapan tentang masalah tadi. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keberpihakan untuk mendengarkan versinya. Justru yang terlihat adalah kebiasaan lama yang kembali. Sari berbicara lebih banyak dengan Raka, sementara Alia berada di pinggir percakapan itu. Di dalam hatinya, Alia mulai menyadari sesuatu yang semakin jelas. Ia tidak hanya merasa sendirian dalam rumah ini, tetapi juga perlahan kehilangan tempat untuk didengar. Dan tanpa disadari, setiap penolakan kecil itu membuat keraguan dalam dirinya semakin sulit untuk diabaikan. Hari Raya Idul Adha tiba. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Suara takbir Idul Adha menggema sejak pagi, mengisi udara dengan suasana yang seharusnya penuh kehangatan dan kebersamaan. Rumah keluarga Raka sudah lebih ramai dari biasanya. Beberapa kerabat datang silih berganti untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Alia sejak pagi sudah sibuk di dapur bersama Sari. Meski hubungan mereka terasa dingin dalam beberapa waktu terakhir, Alia tetap berusaha menjalankan perannya dengan baik. Ia menyiapkan hidangan sederhana, memastikan semuanya cukup untuk tamu yang datang. Di luar, Raka tampak membantu menata perlengkapan dan menyambut tamu. Wajahnya terlihat lebih cerah dari biasanya, seolah hari itu benar-benar menjadi momen yang ia tunggu. Nadia juga sudah datang lebih awal, membantu di beberapa bagian rumah dan sesekali berbincang dengan keluarga yang hadir. Suasana awalnya terasa cukup hangat. Tawa kecil terdengar di beberapa sudut rumah, aroma masakan memenuhi ruangan, dan aktivitas keluarga berjalan seperti perayaan pada umumnya. Alia sempat merasakan sedikit harapan bahwa hari ini mungkin akan berjalan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Di ruang tengah, beberapa anggota keluarga berkumpul, saling bertukar cerita dan kabar. Raka terlihat cukup aktif dalam percakapan, sementara Nadia duduk tidak jauh darinya, ikut tertawa dalam obrolan ringan yang terjadi. Alia memperhatikan dari kejauhan, sambil tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia mencoba tidak terlalu memikirkan hal-hal yang selama ini mengganggu pikirannya. Hari raya seharusnya menjadi waktu untuk menenangkan hati, bukan memperkeruh suasana. Sari juga terlihat lebih sibuk dari biasanya, memastikan semua tamu mendapat sambutan yang baik. Untuk sesaat, sikap dinginnya terhadap Alia tidak terlalu terlihat, tergantikan oleh kesibukan hari raya. Namun di balik suasana yang tampak hangat itu, Alia tetap merasakan ada jarak kecil yang tidak benar-benar hilang. Ia masih menjadi bagian dari rumah itu, tetapi tidak sepenuhnya berada di tengahnya. Dan meski ia berusaha menikmati momen Idul Adha tersebut, di dalam hatinya masih ada perasaan samar yang tidak bisa ia abaikan, seperti sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi di balik semua kebersamaan yang terlihat. Ketegangan di dapur. Suasana rumah masih ramai oleh tamu dan obrolan keluarga, tetapi dapur menjadi tempat yang lebih sunyi di tengah keramaian itu. Alia masuk ke dapur untuk mengambil beberapa perlengkapan tambahan yang dibutuhkan untuk hidangan Idul Adha. Ia berniat cepat kembali ke ruang tamu, membantu Sari, dan melanjutkan tugasnya seperti biasa. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat Raka dan Nadia berada di dapur pada waktu yang hampir bersamaan. Awalnya tidak ada yang tampak aneh. Raka sedang mengambil minuman dari kulkas, sementara Nadia terlihat sedang merapikan beberapa piring di meja. Situasi itu sekilas terlihat wajar. Dua orang yang sama-sama membantu di tengah kesibukan hari raya. Alia sempat menarik napas, hendak masuk dan ikut mengambil barang yang ia perlukan. Tetapi sebelum ia benar-benar melangkah masuk, ia memperhatikan sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Percakapan mereka terdengar pelan, tidak sampai ke ruang tengah, seolah memang tidak ingin terdengar orang lain.
Raka dan Nadia berdiri cukup dekat, membicarakan sesuatu yang tidak Alia ketahui isinya. Beberapa kali Nadia tersenyum kecil. Lalu Raka menjawab dengan nada ringan yang jarang ia gunakan di depan orang lain. Alia berhenti di ambang pintu dapur. Ia tidak langsung masuk. Matanya memperhatikan gerakan kecil itu. Cara Raka sesekali menoleh lebih lama ke arah Nadia. Cara Nadia tertawa pelan seolah memahami sesuatu yang tidak perlu dijelaskan panjang. Kalau nanti sudah selesai, kita lanjut saja Tadia. Suara Raka terdengar samar. Nadia mengangguk. Iya, nanti saja. Kalimat itu terdengar biasa saja. Tetapi di telinga Alia, terasa menggantung tanpa konteks yang jelas. Alia mengerutkan alisnya. Ia mencoba mencari alasan logis. Mungkin mereka sedang membahas urusan dapur. Mungkin urusan keluarga. Mungkin hal kecil yang tidak perlu dipikirkan berlebihan. Namun perasaan tidak nyaman itu kembali muncul, sama seperti sebelumnya, pelan tapi konsisten. Ia akhirnya melangkah masuk, berusaha bersikap biasa. Raka langsung menoleh ketika melihat Alia. "Oh, kamu di sini," ucapnya singkat, seolah tidak ada hal yang terjadi sebelumnya. Nadia juga tersenyum ringan. "Alia, aku lagi bantu-bantu sedikit tadi." Alia mengangguk pelan. "Iya." Tidak ada nada tinggi, tidak ada pertengkaran, tidak ada hal yang bisa disebut mencurigakan secara terang-terangan. Namun justru itu yang membuat Alia semakin sulit menjelaskan perasaannya sendiri. Ketika ia mulai mengambil barang yang ia butuhkan, ia sempat melirik lagi ke arah Raka dan Nadia. Keduanya sudah kembali ke aktivitas masing-masing, seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Alia berdiri diam sejenak. Di tengah dapur yang sibuk dan suara ramai dari ruang depan, ia justru merasa ada jarak yang semakin sulit ia pahami. Jarak yang tidak terlihat, tetapi semakin sering ia temui di antara orang-orang yang paling dekat dengannya, dan untuk pertama kalinya di hari itu, Alia pulang dari dapur bukan hanya membawa barang yang ia butuhkan, tetapi juga membawa satu lagi keraguan yang kembali menempel di pikirannya. Bukti yang tak terbantahkan. Sejak kejadian di dapur pada hari raya itu, pikiran Alia tidak lagi bisa benar-benar tenang. Setiap detail kecil yang ia lihat seolah terus berputar di kepalanya, membuatnya sulit membedakan antara firasat dan kenyataan. Namun malam itu, semua berubah. Rumah sudah mulai sepi. Tamu-tamu pulang satu persatu. Dan suasana Idul Adha perlahan mereda menjadi kesunyian yang lebih terasa. Alia sedang membereskan beberapa barang di ruang tengah ketika ia menyadari Raka tidak ada di sana. Awalnya ia mengira Raka berada di kamar atau di luar rumah. Tapi ketika ia melewati lorong samping, ia mendengar suara pelan dari arah belakang rumah, arah halaman samping yang biasanya jarang digunakan. Alia berhenti. Ada suara dua orang berbicara. Pelan. Tertahan. Seolah tidak ingin didengar siapapun, langkah Alia perlahan mendekat tanpa suara. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, meski ia belum tahu apa yang sebenarnya akan ia lihat. Dan saat ia menoleh ke celah pintu samping yang sedikit terbuka, ia melihatnya Raka dan Nadia, mereka berdiri cukup dekat, dalam percakapan yang tidak lagi sekadar obrolan biasa seperti sebelumnya. Ada jarak yang terlalu tipis di antara mereka, cara berbicara yang terlalu akrab, dan suasana yang membuat Alia langsung membeku di tempat. Nadia tampak menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya sambil tersenyum kecil. Raka berdiri di hadapannya, tidak seperti suami yang ia kenal di ruang keluarga tadi, tetapi seperti seseorang yang sedang berada di dunia yang berbeda. Alia tidak mendengar seluruh percakapan mereka dengan jelas. Tapi yang ia lihat sudah cukup untuk membuat dadanya terasa sesak. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri diam, tidak mampu bergerak atau bersuara. Raka lalu menoleh sedikit, dan tanpa sengaja pandangannya hampir bertemu dengan Alia di balik pintu. Alia langsung menarik tubuhnya ke belakang, bersembunyi dalam diam, napasnya tertahan. Jantungnya berdetak lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak menunggu lebih lama. Dengan langkah pelan tapi pasti, Alia mundur menjauh dari tempat itu,
meninggalkan lorong samping yang kini terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Di kepalanya, semua potongan kecil yang selama ini mengganggu pikirannya tiba-tiba terasa menyatu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia merasa bahwa keraguannya bukan lagi sekadar perasaan, melainkan sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ledakan emosi Alia. Alia kembali ke dalam rumah dengan langkah yang tidak lagi stabil. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Pemandangan yang baru saja ia lihat di halaman samping terus berputar tanpa henti di kepalanya, seakan tidak memberi ruang untuk berpikir jernih. Di ruang tengah, suasana sudah jauh lebih sepi. Lampu-lampu rumah mulai diredupkan, tanda hari panjang Idul Adha itu hampir benar-benar berakhir. Namun bagi Alia, malam justru baru saja menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Raka dan Nadia belum masuk ke dalam rumah. Itu membuat pikirannya semakin kacau. Ia berdiri beberapa detik di tengah ruang tamu, mencoba menenangkan diri, tapi gagal. Tangannya bergetar pelan. Napasnya tidak teratur. Ia tidak lagi bisa menahan apa yang sejak tadi menumpuk di dalam dirinya. Ketika Raka akhirnya masuk dari arah belakang rumah, Alia langsung menoleh. Tanpa pikir panjang, ia melangkah cepat mendekat. "Barusan kamu di mana?" Suara Alia keluar lebih tinggi dari yang ia sadari sendiri. Raka tampak terkejut, lalu mengerutkan alisnya. "Apa?" "Jangan pura-pura nggak tahu." Suara Alia mulai pecah antara marah dan sakit hati. "Aku lihat semuanya." Suasana langsung berubah tegang. Beberapa langkah dari mereka, Nadia muncul dari arah yang sama. Terlihat bingung melihat Alia yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya. "Alia, kamu kenapa?" tanya Raka dengan nada menahan. "Kenapa? Kamu tanya aku kenapa?" Alia tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia, lebih seperti ledakan emosi yang tidak bisa lagi ditahan. "Aku lihat kamu sama dia di luar tadi." Raka langsung menghela napas keras. Wajahnya berubah. Bukan panik, tapi seperti seseorang yang merasa diserang tanpa alasan yang menurutnya masuk akal. "Kamu ngikutin aku?" tanya Raka tajam. "Bukan itu masalahnya." Alia hampir berteriak. "Masalahnya itu kalian berdua. Dari dulu aku ngerasa ada yang aneh, tapi kamu selalu bilang aku curiga." Nadia berdiri diam, terlihat bingung sekaligus tidak nyaman. "Alia, kamu salah paham. Jangan ikut campur." Potong Alia cepat, suaranya gemetar tapi tegas. Raka melangkah lebih dekat, berusaha menahan situasi. "Alia, kamu terlalu jauh mikirnya. Kamu nggak lihat yang sebenarnya." Kalimat itu justru membuat emosi Alia semakin meledak. "Aku nggak lihat yang sebenarnya." Alia menunjuk ke arah luar rumah. "Terus yang aku lihat tadi itu apa?" Suasana rumah yang sebelumnya sepi kini terasa seperti menegang sepenuhnya. Tidak ada yang berani masuk atau ikut campur. Bahkan Sari yang sempat muncul di ujung ruangan hanya terdiam melihat situasi yang memanas. Alia berdiri dengan napas tersengal, matanya berkaca-kaca tapi penuh kemarahan. Di dalam dirinya, bukan hanya marah yang muncul, tetapi juga rasa hancur yang perlahan mulai mengambil alih. Dan di malam itu, tidak ada lagi percakapan yang bisa menenangkan keadaan, karena semua kata sudah berubah menjadi ledakan emosi yang tidak bisa ditarik kembali. Aksi sang mertua. Pertengkaran antara Alia dan Raka semakin tidak terkendali di ruang tengah rumah itu. Suara tinggi, tuduhan, dan emosi yang sudah lama terpendam akhirnya meledak tanpa bisa lagi dibendung. Nadia berdiri tidak jauh dari mereka, tampak bingung dan serba salah, sementara suasana rumah yang sebelumnya sepi berubah menjadi penuh ketegangan. Di tengah kekacauan itu, Sari muncul dari arah dapur dengan ekspresi wajah yang sudah menunjukkan emosi yang memuncak. "Apa-apaan ini ribut di rumah orang tua?" Suara Sari meninggi, memotong perdebatan yang sedang terjadi. Alia masih terengah.
Matanya merah karena emosi yang belum reda. Aku cuma mau kejelasan, Bu. Aku nggak bisa terus diperlakukan kayak gini. Namun kalimat itu justru membuat Sari semakin tersulut. Dengan tangan yang masih memegang mangkuk dari dapur, emosi yang tidak lagi bisa dikendalikan membuat Sari bertindak spontan. Tanpa banyak kata, Sari menyiramkan isi kuah opor ke arah Alia. Ruangan seketika hening sesaat. Alia terdiam di tempatnya, tubuhnya membeku karena syok, sementara sisa kuah opor masih menetes di pakaian yang ia kenakan. Aroma makanan yang seharusnya menjadi simbol kebersamaan hari raya kini berubah menjadi tanda penghinaan yang menyakitkan. Jangan bikin malu di rumah ini, bentak Sari dengan napas tersengal. Raka langsung bergerak maju, mencoba menahan situasi yang sudah terlanjur pecah. Bu, cukup. Namun keadaan sudah tidak bisa kembali tenang. Alia perlahan menatap Sari dengan tatapan yang berubah. Bukan hanya marah, tetapi juga kecewa yang dalam. Nadia hanya berdiri diam, tidak mampu berkata apa-apa, sementara suasana rumah benar-benar berubah menjadi dingin meski baru saja dipenuhi emosi panas. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas bagi Alia. Tidak ada lagi batas yang tersisa di rumah ini. Penghinaan di hari raya. Alia masih berdiri di ruang tengah rumah itu dengan pakaian yang basah oleh sisa kuah opor. Bau makanan yang seharusnya membawa kehangatan Idul Adha kini justru terasa seperti noda yang mempermalukan dirinya di depan semua orang di sekelilingnya. Beberapa anggota keluarga besar yang masih tersisa di rumah mulai memperhatikan kejadian itu. Bisik-bisik pelan muncul dari sudut ruangan, saling bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Suasana yang tadi sudah sepi berubah menjadi canggung dan penuh penilaian diam-diam. Sari berdiri dengan napas masih tersengal, wajahnya tegang, seolah tindakannya adalah bentuk pembelaan yang tidak bisa ia tarik kembali. Di sisi lain, Raka tampak berusaha menenangkan keadaan, tetapi tidak benar-benar mampu mengendalikan pandangan orang-orang yang sudah terlanjur menyaksikan semuanya. Ada apa ini sebenarnya? Salah satu keluarga besar akhirnya bertanya pelan, memecah keheningan yang menekan. Tidak ada jawaban yang jelas. Yang ada hanya potongan situasi yang tidak utuh. Alia yang terlihat kacau, Sari yang marah, dan Raka yang berada di tengah tanpa penjelasan yang mampu menenangkan keadaan. Nadia masih berdiri di belakang, menunduk dan menghindari tatapan orang-orang. Kehadirannya justru membuat suasana semakin tidak nyaman, karena beberapa orang mulai memperhatikan keberadaannya di tengah konflik yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Alia mencoba mengatur napasnya. Matanya memerah, bukan hanya karena emosi, tetapi juga karena rasa malu yang tiba-tiba menekan dadanya dari segala arah. Ia merasa bukan hanya sedang bertengkar, tetapi sedang dipertontonkan sebagai sesuatu yang salah di depan orang banyak. Aku cuma mau kebenaran. Suara Alia terdengar lebih pelan sekarang, hampir patah. Tapi kenapa aku yang diperlakukan seperti ini? Tidak ada yang langsung menjawab. Raka akhirnya menarik napas panjang, mencoba menenangkan suara di sekitarnya. Ini bukan tempatnya untuk dibahas sekarang, katanya singkat, tapi itu tidak cukup untuk menghapus apa yang sudah terjadi. Beberapa tamu mulai merasa tidak nyaman dan perlahan menjauh dari ruang tengah. Hari raya yang seharusnya penuh silaturahmi berubah menjadi momen yang canggung, penuh pertanyaan tanpa jawaban. Di tengah semua itu, Alia hanya berdiri diam, menyadari satu hal yang perlahan menguat di dalam dirinya, bahwa rasa malu yang ia rasakan hari ini tidak akan mudah hilang, karena sudah disaksikan terlalu banyak orang. Keputusan tegas. Malam setelah hari raya itu terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Rumah sudah benar-benar sunyi, tapi di dalam kepala Alia tidak ada satupun bagian yang ikut tenang. Semua kejadian hari itu berulang tanpa henti. Pertengkaran, tatapan orang-orang, dan kuah opor yang masih terasa seperti simbol penghinaan yang sulit dihapus. Di ruang kecil yang menjadi tempatnya beristirahat, Alia duduk diam cukup lama. Tidak ada air mata yang keluar lagi, bukan karena tidak sakit, tetapi karena rasa lelah yang sudah terlalu dalam untuk sekadar menangis.
Tak lama kemudian, Raka masuk ke ruangan itu. Wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang baru saja melewati hari panjang yang tidak diinginkan. Alia. Suaranya pelan, mencoba membuka pembicaraan. Alia tidak langsung menatapnya. Aku capek. Raka, jawabnya singkat. Raka menghela napas, lalu duduk di dekatnya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu terlalu emosi tadi. Kalimat itu membuat Alia akhirnya menoleh. Matanya masih merah, tapi tatapannya berbeda. Lebih dingin, lebih tegas. Aku emosi karena aku nggak pernah didengar, ucap Alia pelan. Dari awal aku cuma minta kejelasan. Tapi setiap kali aku ngomong, aku yang selalu disalahkan. Raka terdiam. Di luar kamar, suasana rumah masih terasa berat. Tidak ada yang benar-benar pulih dari kejadian sebelumnya, termasuk Sari dan Nadia yang sejak tadi memilih menghindar dari suasana. Alia menarik napas dalam, lalu mengucapkan kalimat yang sejak lama tidak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. Aku mau selesai. Raka langsung menatapnya, terkejut. Maksud kamu apa? Aku mau pisah, jawab Alia lebih jelas. Tidak berteriak. Tidak emosional, tapi sangat pasti. Ruangan itu langsung terasa lebih dingin dari sebelumnya. Raka mencoba berbicara, tapi Alia mengangkat tangan sedikit, menghentikannya sebelum kata-kata baru keluar. Aku sudah cukup, lanjutnya. Aku nggak mau hidup di tempat yang aku sendiri nggak dianggap. Keputusan itu tidak datang dari satu hari saja. Itu adalah akumulasi dari semua hal yang ia pendam. Kecurigaan yang tidak pernah dijawab, penyangkalan, sikap dingin, dan penghinaan yang terjadi di depan banyak orang. Raka terdiam lama. Untuk pertama kalinya, tidak ada bantahan langsung yang keluar dari dirinya. Alia berdiri perlahan, mengambil napas panjang, lalu melangkah menjauh dari tempat duduknya. Di saat itu, bukan hanya pernikahan yang terasa retak, tetapi juga semua harapan yang pernah ia simpan di dalamnya. Raka tak menyesal. Keputusan Alia untuk mengakhiri pernikahannya dengan Raka masih menggantung di udara malam itu, seperti kalimat yang belum benar-benar selesai dipahami oleh siapapun. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam beberapa detik, menatap Alia seolah mencoba mencari celah untuk membalikkan keadaan. Namun bukan penyesalan yang terlihat di wajahnya, melainkan ketenangan yang aneh. Seperti seseorang yang merasa dirinya masih berada di posisi yang benar. Alia, akhirnya Raka berbicara pelan. Kamu pikir ini solusi yang tepat? Alia tidak menjawab. Ia hanya berdiri di dekat pintu, menjaga jarak. Raka menghela napas, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih datar daripada emosional. Kamu terlalu terbawa perasaan dari awal. Semua ini sebenarnya nggak perlu sampai sejauh ini. Kalimat itu membuat suasana semakin dingin. Alia menatapnya lama, seolah mencoba memastikan apakah ia sedang berbicara dengan orang yang sama seperti dulu. Kamu masih bilang aku berlebihan? Suara Alia pelan, tapi jelas. Raka mengangguk kecil, seolah itu adalah sesuatu yang wajar. Aku nggak pernah melakukan hal yang kamu tuduhkan. Kamu yang terus mengaitkan semuanya ke hal yang salah, katanya di luar kamar. Rumah masih terasa sunyi. Tidak ada suara dari Sari maupun Nadia, tetapi keberadaan mereka seolah tetap terasa di balik dinding-dinding rumah itu, sebagai bagian dari konflik yang tidak pernah benar-benar selesai. Alia menarik napas panjang. Bukan karena ragu, tetapi karena lelah mendengar penjelasan yang selalu sama. Aku nggak butuh kamu setuju atau tidak, jawabnya akhirnya. Aku sudah memutuskan. Raka tersenyum kecil, bukan senyum sedih, bukan juga penyesalan. Lebih seperti senyum yang menunjukkan bahwa ia merasa tidak sepenuhnya salah. Kalau kamu mau pergi karena salah paham, itu pilihan kamu, katanya datar. Kalimat itu jatuh begitu saja di antara mereka. Tidak ada usaha untuk menahan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan yang lebih dalam. Hanya pembenaran dari satu pihak yang merasa dirinya tidak perlu berubah. Alia menatapnya beberapa detik lagi,
lalu perlahan mengalihkan pandangan di dalam dirinya, sesuatu akhirnya menjadi sangat jelas, bahwa yang ia hadapi bukan hanya sebuah konflik rumah tangga, tetapi dua cara pandang yang tidak lagi bisa dipertemukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tidak terlihat kehilangan apapun. Nadia membela diri. Keputusan perceraian yang diucapkan Alia mulai menyebar di dalam rumah itu seperti udara dingin yang tidak bisa dihentikan. Suasana yang sebelumnya sudah tegang kini berubah menjadi lebih kaku, terutama ketika Nadia akhirnya ikut masuk ke dalam percakapan yang sebenarnya sudah tidak ingin diperpanjang. Malam itu, Nadia memutuskan untuk tidak lagi diam. Di ruang tengah yang masih menyisakan sisa ketegangan hari-hari sebelumnya, Nadia berdiri dengan ekspresi yang terlihat berusaha tenang, tetapi nada suaranya mulai menunjukkan bahwa ia sudah siap membela dirinya sendiri. "Aku rasa aku perlu ngomong," katanya pelan, tapi tegas. Raka hanya diam di sudut ruangan, sementara Sari memperhatikan tanpa banyak reaksi. Alia menoleh, tapi tidak langsung menjawab. Nadia menarik napas sebelum melanjutkan. "Aku nggak pernah punya niat macam-macam," ucapnya. "Dari awal aku datang ke sini, aku cuma bantu-bantu. Kalau ada yang merasa nggak nyaman, itu bukan karena aku melakukan sesuatu." Suasana langsung menjadi lebih berat. Alia menatap Nadia dengan mata lelah, tetapi tetap fokus. "Jadi menurut kamu, aku yang salah?" tanya Alia pelan. Nadia menggeleng cepat. "Aku nggak bilang begitu. Tapi kamu terlalu cepat menilai. Kamu lihat sesuatu, lalu langsung bikin kesimpulan sendiri." Kata-kata itu terdengar seperti pembelaan, tapi juga seperti tuduhan balik. Raka akhirnya ikut berbicara. Suaranya datar. "Aku dari awal juga sudah bilang, kamu terlalu curiga." Ucapan itu membuat Alia terdiam sejenak, bukan karena terkejut, tetapi karena pola yang sama kembali terulang. Setiap penjelasan selalu berakhir dengan dirinya yang dianggap sebagai masalah. Nadia melanjutkan, "Kali ini lebih percaya diri. Aku nggak mau disalahkan untuk sesuatu yang aku sendiri nggak pernah lakukan. Kalau ada masalah antara kalian berdua, itu urusan kalian." Alia menghela napas panjang. Ia tidak lagi berusaha membantah satu persatu, karena ia mulai menyadari bahwa percakapan ini bukan lagi tentang mencari kebenaran, tetapi tentang siapa yang ingin terlihat benar. Sari tetap diam, tetapi sikapnya menunjukkan bahwa ia lebih condong membiarkan keadaan mengikuti arah yang sudah terjadi. Nadia akhirnya menunduk sebentar, lalu berkata dengan nada lebih pelan, "Aku nggak akan ikut campur lagi kalau memang ini yang bikin semuanya jadi kacau." Kalimat itu terdengar seperti penutup, tetapi juga seperti upaya terakhir untuk membersihkan dirinya dari semua tuduhan yang tidak pernah diakui secara langsung. Alia hanya berdiri diam. Di dalam kepalanya, tidak ada lagi ruang untuk debat baru. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa setiap orang di ruangan itu sudah memilih versinya masing-masing tentang kebenaran. Dan malam itu, Nadia tidak lagi berusaha memahami, melainkan hanya berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah di mata siapapun yang mau mendengar. Rumah menjadi medan perang. Setelah malam penuh pembelaan diri dari Nadia, suasana rumah tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, melainkan ruang yang dipenuhi ketegangan yang tidak pernah benar-benar reda. Setiap orang di dalamnya seolah berjalan di atas garis tipis yang mudah sekali pecah. Alia sudah tidak lagi mencoba menahan semuanya sendirian. Luka dari kejadian sebelumnya, ditambah keputusan yang ia ambil, membuat emosinya tidak lagi stabil seperti dulu. Setiap percakapan kecil bisa berubah menjadi percikan yang memicu konflik baru. Raka juga tidak lagi bersikap seperti penengah. Ia lebih sering merespons dengan nada keras, merasa bahwa dirinya terus disudutkan oleh keadaan yang semakin tidak terkendali. Sementara Sari tetap berada pada posisi yang dingin dan tegas, sesekali ikut melempar komentar yang justru memperkeruh suasana. Semua itu membuat rumah yang sama menjadi seperti arena yang tidak pernah benar-benar tenang. Suatu siang, pertengkaran kembali pecah dari hal yang tampak sepele.
Sebuah percakapan singkat berubah menjadi saling meninggikan suara. Kata-kata yang sebelumnya masih bisa ditahan, kini keluar tanpa filter. Jangan selalu merasa kamu yang paling benar. Suara Raka meninggi, membuat udara di ruang tengah terasa lebih panas. Aku cuma minta dihargai, bukan disalahkan terus. Balas Alia dengan suara yang bergetar tapi tegas. Sari langsung ikut masuk ke dalam percakapan. Suaranya tajam. Kalau nggak bisa jaga sikap di rumah orang, ya jangan bikin keributan. Kalimat itu membuat Alia langsung menoleh. Ini rumah siapa sebenarnya? Alia akhirnya meledak. Aku juga bagian dari rumah ini dulu. Suasana langsung pecah sepenuhnya. Nadia yang sejak tadi berada di sisi lain ruangan hanya bisa berdiri diam, terlihat bingung dan tidak tahu harus memihak kemana. Setiap suara yang muncul justru menambah kekacauan, bukan menyelesaikannya. Raka mencoba berbicara lagi, tapi suaranya kalah oleh emosi yang sudah terlanjur tinggi. Tidak ada lagi percakapan yang bisa disebut diskusi. Yang ada hanya saling menyalahkan tanpa ujung. Di tengah semua itu, Alia merasa seperti berdiri di tengah medan yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Setiap sudut rumah seperti memantulkan suara yang sama. Kemarahan, pembelaan diri, dan penolakan untuk mengalah. Dan saat hari itu berakhir, tidak ada yang benar-benar menang. Yang tersisa hanyalah rumah yang semakin terasa seperti medan perang yang tidak pernah berhenti. Alia pergi sementara. Setelah semua pertengkaran yang tak kunjung selesai, Alia akhirnya sampai pada titik di mana ia tidak lagi sanggup bertahan di dalam rumah itu. Bukan hanya karena satu kejadian, tetapi karena penumpukan luka, kata-kata tajam, dan suasana yang terus membuatnya merasa tidak memiliki ruang untuk bernapas. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, namun ketegangan masih terasa seperti sisa malam sebelumnya. Raka tidak banyak bicara, hanya sesekali terlihat melintas dengan wajah yang sulit ditebak. Sementara Sari tetap dengan sikap dinginnya, seolah tidak ada yang berubah. Nadia pun menjaga jarak, tidak lagi seaktif sebelumnya di dalam rumah. Alia berdiri di kamar, menatap beberapa barang sederhana yang ia kumpulkan ke dalam tas. Tidak banyak yang ia bawa, hanya hal-hal penting yang ia butuhkan untuk sementara waktu. Tangannya bergerak pelan, tidak tergesa-gesa, tetapi setiap gerakan terasa berat. Ketika ia keluar dari kamar, tidak ada yang langsung menghentikannya. Tidak ada suara keras, tidak ada larangan. Hanya keheningan yang terasa lebih dingin dari kata-kata. Di ruang tengah, Raka akhirnya menatapnya. Mau kemana? Tanyanya singkat. Alia berhenti sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang, aku butuh waktu. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas, seolah sudah menduga arah ini akan terjadi. Ini cuma bikin semuanya makin rumit, katanya pelan. Alia menatapnya sekilas. Aku nggak bisa tetap di sini dalam keadaan seperti ini. Tidak ada perdebatan panjang setelah itu. Tidak ada usaha besar untuk menghentikan langkahnya. Hanya situasi yang sudah terlalu jauh untuk dipaksa kembali seperti semula. Sari berdiri di kejauhan tanpa berkata apa-apa. Wajahnya tetap tenang, tetapi tidak ada gestur yang menunjukkan ia ingin menahan Alia. Nadia juga hanya menunduk, tidak ikut campur. Alia akhirnya melangkah keluar dari rumah itu. Udara luar terasa berbeda, lebih ringan, meskipun pikirannya masih penuh. Ia tidak tahu berapa lama ia akan pergi, atau bagaimana semuanya akan berakhir. Yang ia tahu hanya satu hal. Ia tidak bisa terus berada di tempat yang membuatnya merasa semakin hancur. Langkahnya menjauh perlahan, meninggalkan rumah yang kini tidak lagi terasa seperti tempat pulang, melainkan tempat yang harus ia tinggalkan untuk sementara demi menyelamatkan dirinya sendiri. Gosip mulai tersebar. Sejak Alia meninggalkan rumah untuk menenangkan diri, suasana di lingkungan sekitar mulai berubah perlahan, seperti api kecil yang tanpa disadari merambat ke banyak tempat. Awalnya hanya bisik-bisik di antara tetangga dekat, tetapi lama-kelamaan cerita itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari kenyataan yang sebenarnya.
Nama Raka mulai sering disebut dalam percakapan yang tidak lagi pelan. Orang-orang membicarakan konflik rumah tangganya, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah itu. Tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya secara utuh, tetapi semua orang merasa punya versi cerita masing-masing. Di sisi lain, keberadaan Nadia menjadi bahan pembicaraan yang paling sering muncul. Kedekatannya dengan Raka yang sempat terlihat oleh beberapa orang kini berubah menjadi bahan spekulasi yang terus dibesar-besarkan. Dari satu percakapan ke percakapan lain, cerita itu berubah bentuk, menjadi lebih tajam dan lebih menyudutkan. Sari juga tidak luput dari sorotan. Sikapnya yang keras dan kejadian di hari raya sebelumnya membuat sebagian orang menilai bahwa ada konflik besar yang selama ini disembunyikan di dalam rumah itu. Di warung-warung sekitar, di jalanan kecil, bahkan dalam obrolan singkat saat bertemu, nama mereka mulai menjadi topik yang tidak bisa dihindari. Katanya si istri sampai pergi karena ada orang ketiga. Dengar-dengar ributnya sudah lama. Ada yang lihat sendiri mereka dekat sekali. Kalimat-kalimat itu beredar tanpa sumber yang jelas, tetapi terus hidup karena diulang dari satu orang ke orang lain. Sementara itu, di dalam rumah, suasana tidak jauh lebih baik. Raka mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitar. Ia tidak lagi bisa sepenuhnya menghindari pandangan orang-orang saat keluar rumah. Namun ia tetap memilih diam, tidak memberikan klarifikasi panjang, seolah berharap semuanya akan mereda dengan sendirinya. Nadia pun mulai menarik diri dari interaksi sosial, menghindari perhatian yang semakin tidak nyaman. Sementara Sari tetap bersikap dingin seperti biasa, meski tekanan dari luar mulai terasa masuk ke dalam kehidupan mereka. Di tempat lain, Alia mendengar sebagian dari kabar itu. Ia tidak terkejut, tetapi tetap merasa perih. Karena ia tahu, cerita yang beredar bukan lagi sekadar fakta, melainkan sudah bercampur dengan asumsi dan penilaian orang-orang yang tidak pernah benar-benar melihat seluruh kejadian. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Konflik yang awalnya hanya terjadi di dalam rumah kini sudah keluar, menyebar ke lingkungan, dan berubah menjadi cerita yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh siapapun. Sisi lain Raka terbongkar. Seiring kabar yang terus menyebar tentang konflik rumah tangga itu, nama Raka semakin sering menjadi bahan perbincangan di lingkungan sekitar. Namun kali ini, cerita yang beredar tidak hanya berhenti pada dugaan perselingkuhan atau konflik keluarga. Perlahan muncul potongan-potongan cerita lain yang membuat orang mulai melihatnya dari sudut yang berbeda. Beberapa tetangga yang sebelumnya mengenal Raka sebagai sosok pendiam dan pekerja keras, mulai mengingat kembali hal-hal kecil yang dulu mereka anggap biasa. Cara Raka bersikap di luar rumah, sikapnya yang tampak terlalu tenang dalam situasi tertentu, hingga beberapa kejadian lama yang kini terasa memiliki makna baru setelah semua konflik terbuka. Aku dulu pikir dia orangnya kalem banget, ujar salah satu tetangga dalam obrolan pelan. Tapi ternyata, di balik itu, ada banyak hal yang kita nggak tahu. Tidak ada bukti besar yang muncul secara tiba-tiba, tetapi potongan cerita dari berbagai orang mulai membentuk gambaran yang lebih kompleks tentang Raka. Bukan lagi sosok suami ideal seperti yang dulu dikenal, melainkan seseorang yang ternyata menyimpan sisi lain yang tidak pernah terlihat oleh orang luar. Nadia juga mulai menjadi bagian dari cerita yang dibicarakan. Namun fokus utama pembicaraan perlahan bergeser. Bukan hanya tentang kedekatan yang dicurigai, tetapi juga tentang bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa ada yang benar-benar menyadarinya sejak awal. Sari tetap berada dalam posisi yang lebih tertutup, tetapi namanya ikut terseret dalam penilaian orang-orang yang mencoba memahami dinamika keluarga itu dari luar. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam rumah, tetapi semua orang merasa memiliki potongan cerita masing-masing. Sementara itu, Alia hanya mendengar sebagian dari semua itu. Ia tidak lagi berada di pusat rumah yang dulu ia tinggali, tetapi gema dari konflik itu tetap sampai kepadanya dalam bentuk kabar yang terus berubah-ubah. Yang membuatnya semakin berat adalah fakta bahwa Raka, yang dulu selalu terlihat sempurna di mata orang lain, kini mulai kehilangan citra itu sedikit demi sedikit.
Bukan karena satu kejadian saja, tetapi karena banyak hal kecil yang mulai terungkap dan ditafsirkan ulang oleh orang-orang di sekitarnya, dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Kebenaran tidak pernah datang dalam satu potongan utuh, melainkan perlahan terbuka melalui cerita orang-orang yang akhirnya berani melihat lebih dekat. Dukungan untuk Alia. Setelah semua kabar yang beredar di lingkungan sekitar, kehidupan Alia mulai berubah dalam cara yang tidak sepenuhnya ia duga. Di tengah banyaknya gosip dan penilaian orang, justru muncul beberapa suara yang berbeda. Suara yang tidak menghakimi, tetapi mulai memahami posisinya. Awalnya hanya 1-2 orang yang berani mendekat. Mereka bukan orang yang tahu seluruh cerita, tetapi cukup melihat dari sudut pandang yang lebih tenang. Dari percakapan singkat di luar rumah, dari kejadian yang sempat terlihat, dan dari perubahan sikap Alia yang semakin jelas sejak konflik memuncak. Apapun yang terjadi, kamu sudah bertahan cukup lama, ujar salah satu orang yang ditemuinya secara tidak sengaja. Kadang pergi itu bukan kalah, tapi selamat. Kalimat itu tidak langsung menghapus luka yang ada di dalam diri Alia, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa tidak sepenuhnya sendirian dalam keputusannya. Di sisi lain, Raka masih menjadi pusat perbincangan yang terbelah. Sebagian orang masih melihatnya sebagai korban dari kesalahpahaman, tetapi sebagian lain mulai mempertanyakan sikap dan tindakannya selama ini. Tidak ada kesimpulan tunggal, hanya opini yang semakin beragam. Nadia pun masih menjadi bagian dari cerita yang terus dibahas. Namun fokus mulai bergeser dari sekadar dugaan menjadi refleksi tentang hubungan yang sudah retak sejak lama. Sari tetap menjaga jarak dari lingkungan luar, tidak banyak memberikan respons terhadap pembicaraan yang berkembang. Namun perubahan suasana di sekitar rumah tidak bisa lagi sepenuhnya dihindari. Bagi Alia sendiri, dukungan yang mulai datang tidak serta-merta membuat semuanya menjadi lebih mudah. Namun setidaknya, ia mulai merasakan bahwa keputusannya untuk pergi tidak hanya dilihat sebagai kesalahan atau emosi sesaat. Ada orang-orang yang melihatnya sebagai keputusan yang sulit, tetapi perlu. Dan di tengah semua kebisingan cerita yang terus beredar, dukungan kecil itu menjadi sesuatu yang cukup untuk membuat Alia tetap melangkah, meski perlahan dan masih penuh luka. Tekanan pada keluarga Raka. Semakin lama, kabar tentang konflik rumah tangga itu tidak lagi hanya menjadi bahan obrolan biasa di lingkungan sekitar, tetapi sudah berubah menjadi tekanan sosial yang nyata bagi keluarga Raka. Setiap kali nama mereka disebut, selalu ada nada berbeda, antara penasaran, penilaian, dan rasa ingin tahu yang sulit dihindari. Di rumah keluarga itu, suasana mulai terasa tidak nyaman. Sari yang biasanya bersikap tegas dan dingin kini, lebih sering menghindari pembicaraan dengan orang luar. Beberapa tetangga yang dulu akrab kini mulai menjaga jarak, seolah ada batas tak terlihat yang terbentuk setelah kejadian hari raya itu. Raka sendiri mulai merasakan dampak yang lebih langsung. Saat keluar rumah, ia tidak lagi mendapat pandangan yang sama seperti sebelumnya. Beberapa orang hanya menyapa singkat, sebagian lain memilih diam. Hal-hal kecil itu perlahan menumpuk menjadi tekanan yang sulit diabaikan. Di dalam lingkungan keluarga besar, pembicaraan pun mulai berubah. Tidak lagi sekadar membahas kabar, tetapi mulai menyentuh soal apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hal ini bisa sampai sejauh itu. Tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan semua orang, sehingga yang tersisa hanyalah rasa tidak nyaman yang terus mengembang. Nadia juga ikut merasakan dampaknya. Meski tidak selalu menjadi pusat pembicaraan, namanya tetap terseret dalam berbagai spekulasi. Ia mulai lebih sering diam dan menjaga jarak dari interaksi sosial yang bisa memicu pertanyaan baru. Sari, yang selama ini menjaga citra keluarga dengan ketat, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa kesal, tetapi juga rasa malu yang tidak bisa dihindari. Bukan karena satu kejadian saja, melainkan karena semua cerita yang berkembang di luar kendali mereka. Alia sendiri tidak lagi berada di pusat rumah itu, tetapi ia tetap menjadi bagian dari percakapan yang tidak pernah berhenti. Keputusannya untuk pergi, pertengkaran yang pernah terjadi,
Dan semua rumor yang beredar membuat nama dirinya terus muncul di berbagai pembicaraan. Dan di tengah tekanan yang semakin besar itu, keluarga Raka mulai menyadari satu hal. Apa yang terjadi di dalam rumah mereka sudah tidak bisa lagi disembunyikan atau dianggap sepele, karena dampaknya sudah meluas keluar dan memengaruhi cara orang melihat mereka sepenuhnya. Alia bangkit. Setelah keluar dari rumah yang penuh konflik itu, Alia tidak langsung merasa hidupnya menjadi lebih mudah. Hari-harinya tetap berat, hanya saja kini dalam bentuk yang berbeda. Lebih sunyi, tetapi juga lebih jujur. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tekanan langsung. Namun luka yang tertinggal masih perlu waktu untuk pulih. Di awal perjalanannya sendiri, Alia lebih banyak menghabiskan waktu untuk menenangkan diri dan menata ulang pikirannya. Ia mulai belajar menjalani hari tanpa harus terus-menerus waspada terhadap suasana rumah yang berubah-ubah. Perlahan, ia mencoba kembali mengenali dirinya sendiri yang sempat hilang di tengah konflik. Raka hanya sesekali muncul dalam pikirannya, bukan lagi sebagai pusat emosi, melainkan sebagai bagian dari masa lalu yang masih perlu ia lepaskan. Begitu juga dengan Sari dan Nadia, yang perlahan tidak lagi menjadi bagian aktif dari kesehariannya, meski jejak kejadian mereka masih tersisa dalam ingatan. Pelan-pelan, Alia mulai melakukan hal-hal kecil untuk dirinya sendiri. Ia menata ulang rutinitas, mencoba kembali fokus pada pekerjaan dan hal-hal yang dulu sempat ia abaikan. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam satu malam, tetapi setiap langkah kecil terasa penting. Ada hari-hari ketika ia masih merasa lelah secara emosional. Namun ada juga hari-hari ketika ia mulai bisa bernapas lebih lega tanpa beban yang dulu selalu menekan dadanya. Di momen-momen seperti itu, Alia mulai menyadari bahwa bangkit tidak selalu berarti menjadi kuat secara tiba-tiba, tetapi berani tetap berjalan meski perlahan. Dukungan dari beberapa orang yang sebelumnya sudah mulai muncul juga ikut membantunya menjaga keseimbangan. Bukan dalam bentuk solusi besar, tetapi dalam bentuk kehadiran dan pengertian yang sederhana. Dan di tengah proses itu, Alia mulai memahami satu hal penting, bahwa hidupnya tidak berhenti di titik ketika semuanya runtuh. Justru dari titik itulah ia mulai membangun kembali dirinya, sedikit demi sedikit, dengan cara yang lebih tenang dan lebih sadar akan dirinya sendiri. Raka kehilangan segalanya. Setelah kepergian Alia dan semakin luasnya cerita yang beredar di lingkungan sekitar, kehidupan Raka mulai berubah drastis. Bukan lagi soal konflik rumah tangga di dalam rumah, tetapi dampak yang perlahan menjalar ke seluruh aspek hidupnya. Di tempat kerja, Raka mulai merasakan jarak dari rekan-rekannya. Tidak ada yang secara langsung menyudutkan, tetapi sikap orang-orang berubah. Obrolan yang dulu ringan kini menjadi singkat, dan beberapa orang mulai menjaga jarak tanpa penjelasan. Ia yang dulu dikenal tenang dan bisa diandalkan, kini menjadi bahan pembicaraan yang lebih hati-hati. Di lingkungan tempat tinggalnya, situasinya tidak jauh berbeda. Sapaan yang dulu hangat kini berubah menjadi formal dan terbatas. Beberapa orang memilih tidak ikut campur, tetapi tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kabar yang sudah terlanjur tersebar luas. Nama Raka tidak lagi hanya dikenal sebagai sosok suami pekerja keras, tetapi juga sebagai bagian dari cerita yang menimbulkan banyak tanda tanya. Sari juga merasakan dampaknya. Sebagai bagian dari keluarga yang berada di pusat konflik, ia mulai menarik diri dari interaksi sosial yang biasanya ia jalani. Rasa malu dan tekanan dari lingkungan membuat suasana di rumah menjadi semakin sunyi dan kaku. Nadia pun tidak luput dari perubahan ini. Meskipun ia berusaha menjauh dari pusat perhatian, namanya tetap terseret dalam percakapan orang-orang. Hal itu membuatnya semakin membatasi diri dan menghindari lingkungan yang terlalu banyak bertanya. Namun yang paling terasa bagi Raka adalah hilangnya kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Tidak ada lagi rasa yakin seperti dulu, tidak ada lagi posisi yang stabil di mata orang-orang di sekitarnya. Semua yang sebelumnya ia anggap biasa kini berubah menjadi penilaian yang diam-diam terus mengikutinya. Raka mulai menyadari bahwa kehilangan yang ia alami bukan hanya tentang rumah tangga,
tetapi juga tentang bagaimana citra dirinya di mata orang lain perlahan runtuh tanpa bisa ia hentikan. Dan di titik itu, ia tidak lagi berada dalam posisi untuk membela diri dengan mudah, karena semua yang dulu dianggap pasti kini mulai dipertanyakan oleh banyak orang. Nadia menarik diri. Tekanan sosial yang terus membesar membuat kehidupan Nadia semakin tidak nyaman. Setelah berbagai cerita tentang konflik keluarga itu menyebar luas, setiap langkahnya di lingkungan sekitar terasa seperti diawasi, meski tidak ada yang mengatakannya secara langsung di hadapannya. Awalnya Nadia masih mencoba bertahan dan bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia tetap keluar rumah, mencoba menjalani aktivitas seperti biasa, dan menghindari pembicaraan yang berhubungan dengan kejadian yang melibatkan Alia dan Raka. Namun semakin hari, situasinya terasa semakin berat. Setiap sapaan kecil dari orang sekitar terasa mengandung makna lain. Setiap tatapan membuatnya merasa seperti sedang dinilai tanpa harus ada kata-kata yang diucapkan. Hal itu perlahan menggerus rasa tenangnya. Sari dan keluarga yang terlibat dalam konflik itu juga masih menjadi bagian dari pembicaraan yang terus berlanjut di lingkungan mereka. Meski Nadia berusaha menjauh dari pusat masalah, namanya tetap tidak bisa benar-benar dilepaskan dari cerita yang sudah terlanjur tersebar. Pada akhirnya, Nadia mulai mengambil keputusan untuk menarik diri. Ia mengurangi interaksi sosial, membatasi pertemuan dengan orang-orang sekitar, dan lebih sering berada di rumah. Bukan karena ia ingin menyerah, tetapi karena tekanan yang ia rasakan sudah terlalu berat untuk dihadapi setiap hari. Di dalam dirinya, Nadia mulai menyadari bahwa berada terlalu dekat dengan situasi itu hanya akan membuatnya semakin sulit untuk bernapas secara tenang. Maka satu-satunya cara yang ia rasa bisa ia lakukan adalah menjauh, setidaknya untuk sementara, dari semua hal yang mengingatkannya pada konflik tersebut. Nadia akhirnya memilih diam dan mundur dari banyak hal yang sebelumnya menjadi bagian dari hidupnya. Keputusan itu bukan tanpa beban, tetapi menjadi cara paling sederhana untuk melindungi dirinya dari tekanan yang semakin tidak terkendali. Dan di tengah semua itu, ia perlahan menghilang dari pusat cerita, tidak lagi berada di tengah konflik, tetapi tetap membawa bayangan dari kejadian yang pernah membuat namanya ikut terseret dalam peristiwa besar tersebut. Awal kehidupan baru Alia. Hari-hari setelah semua kegaduhan itu perlahan mulai berubah bagi Alia. Bukan berubah menjadi mudah, tetapi menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi suara yang meninggi di rumah, tidak ada lagi tekanan dari orang-orang yang dulu membuatnya merasa kecil di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman. Masa lalu masih ada, tetapi tidak lagi berada di pusat hidupnya. Nama Raka kini hanya menjadi bagian dari cerita yang pernah ia jalani, bukan lagi sesuatu yang menentukan langkahnya setiap hari. Begitu juga dengan Sari dan Nadia, yang perlahan menjadi bagian dari kenangan yang tidak lagi ia kejar untuk dipahami. Alia mulai membangun hidupnya kembali dengan cara yang sederhana. Ia menata rutinitasnya sendiri, belajar menikmati hari tanpa harus merasa diawasi atau disalahkan. Pagi hari tidak lagi dimulai dengan kecemasan, tetapi dengan kesadaran bahwa ia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ada hari-hari ketika ingatan tentang masa lalu masih datang tanpa diundang. Namun kali ini, Alia tidak lagi membiarkannya menguasai dirinya. Ia belajar menerima bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa dihapus, tetapi bisa ditempatkan di belakang sebagai bagian dari perjalanan hidup. Di sekitar kehidupannya yang baru, perlahan muncul ruang untuk hal-hal yang lebih sehat, ketenangan, jarak yang lebih baik dari konflik, dan kesempatan untuk fokus pada dirinya sendiri tanpa harus selalu menjelaskan kepada orang lain. Alia tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang hanya menjadi korban dari keadaan, tetapi sebagai seseorang yang berhasil bertahan dan memilih untuk melangkah pergi ketika semuanya sudah tidak lagi sehat. Dan di akhir perjalanan panjang itu, ia menyadari satu hal sederhana namun penting, bahwa kehidupan baru tidak selalu datang dengan kebahagiaan instan, tetapi dimulai dari keberanian untuk meninggalkan apa yang terus menyakitkan. Langkahnya kini lebih ringan, bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri.